Assalamualaikum, selamat makan semuanya. Makan siang ataupun makan malam. Ini saya makan siang pakai daging dan rasanya pedes banget. Pokoknya nampol, tapi dagingnya nggak alot loh. Saya masak daging dari kambing. Menu masakan daging kambing ini berasal dari daerah Jawa Timur. Dan cara masaknya pun simple banget, nggak ribet. Buat kalian yang suka males-males masak, pasti ini cocok deh buat kalian. Saya juga akan bagikan tips bagaimana supaya masakan daging ini bisa seempuk banget, nggak alot, nggak ngelawan. Menu ini dari Jawa Timur, namanya krengsengan. Nah, namanya juga krengsengan kambing karena diolah dari daging kambing. Yuk, nggak usah lama-lama, saya ajarkan bagaimana cara masak krengsengan kambing. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan dihitamkan tanda loncengnya supaya selalu update resep-resep dari saya. Sebelum mulai masak, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Makasih. Yuk kita siapkan bahan dan bumbunya. Ini bumbunya juga simple, nggak perlu yang ribet. Saya pakai daging kambing, ini dari jenis kambing bandot ya. Biasanya kalau kambing bandot katanya terkenal bau perengusnya. Ini saya iris-iris seperti ini, potongan dadu, kecil-kecil, dan semuanya bagian dagingnya. Ada lemaknya dikit nggak apa-apa, malah bikin nambah gurih nanti. Saya masak daging kambing sebanyak 1 kg yang sudah dipotong-potong dan dibersihkan. Siapkan kecap manis, ini sekitar 3 sendok sayur. Kemudian ada bawang putih, kita gunakan sekitar 8 siung. Tambahkan juga bawang merah sebanyak 8 siung. Kemudian yang untuk membuat pedas banget ini cabai merah rawit. Kita nanti akan ulek. Dan boleh tambahkan kaldu sapinya. Sayangnya saya belum pernah nemuin kaldu kambing. Dan tambahkan kaldu jamurnya sekitar 1 sendok makan. Selain cabai rawit merah tadi yang bikin pedas, juga ditambahkan merica. Dan tambahkan kemirinya juga sekitar 3 atau sampai 4 butir ya. Ini untuk menghilangkan bau. Tambahkan jahe sekitar 1 ruas jari atau 2 ruas jari juga boleh. Nanti kita ulek, haluskan bersama bawang merah, bawang putihnya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk, kemudian ada daun salam, tambahkan juga batang serai sekitar 2-3 batang ya, yang kita potek-potek supaya sari-sarinya itu nanti keluar. Dikotek ataupun dipatah-patahkan boleh. Dan tambahkan juga lengkuas. Lengkuas sekitar 2-3 iris saja cukup. Dan tambahkan tomat hijau sekitar 4 buah, dan ada tomat merah. Saya pakai tomat cherry ya. Saya nanti akan utuh saja. Jika kalian tidak punya tomat cherry, tomat merah pun boleh. Tambahkan juga cabai hijau besar dan cabai merah besar. Ini tidak pedas ya. Kemudian ada daun bawang, nanti kita potong besar-besar. Dan nanti saya kasih tips ya supaya dagingnya tidak bau perengus. Tapi sebelumnya saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Sekarang saatnya saya akan membuat bumbu. Ini saya akan menghaluskan mericanya dulu. Mericanya ini sekitar 1 sendok makan. Nanti akan makin nambah pedes di tenggorokan. Selain pakai cabai merah rawitnya. Kemudian ada jahe, bawang putih, bawang merah, kita haluskan semua. Sebenarnya bagi kalian yang males ngulek, boleh di blender ya. Cari simpelnya aja. Dan jangan lupa cabai rawit merahnya juga kita ulek ya sampai lembut. Nah, ini dia. Untuk tingkat kepedasannya ini juga tergantung dari selera masing-masing. Kalian boleh ditambah ataupun dikurangin cabenya. Nah, untuk kemirinya ini nanti akan bikin nambah gurih, tapi nggak boleh banyak-banyak karena masakannya nggak akan tahan lama. Maksudnya kalau kebanyakan kemiri itu gampang basi. Untuk tomat hijaunya diiris gede-gede, cabenya diiris besar-besar ya, yang cabai merah dan hijau besar, karena ini sebenarnya untuk garnish ya, untuk hiasan. Nah, ini kita mau merebus dagingnya sebentar. Ditambah dengan lengkuas dan serai. Jangan lupa serainya diikat, dikeprek-keprek. Dan untuk dagingnya ini memang diirisnya kecil-kecil ya, seperti dadu supaya mudah mengunyahnya nanti. Nah, sekarang kita merebus air yang ditambah dengan serai dan lengkuas ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan dagingnya, nggak lama-lama, cuma sampai berubah warna saja dan kotorannya keluar. Nah, ini trik supaya
nanti masakannya nggak bau perengus. Nah, ini cuma diaduk-aduk aja, dibolak-balik supaya merata. Jadi sampai warna merah dagingnya itu berubah agak kehitaman, agak pucat ya. Paling-paling cuma beberapa detik, nggak sampai menitan, dan langsung kita angkat, kita saring. Nah, kalian lihat kan airnya tuh air dari darah, dari kotoran-kotoran, dari baunya itu bisa luntur semua. Dan air dari sisa rebusan daging ini pun kita nggak pakai, kita akan buang semuanya. Jadi paling tidak meminimalisir penyakit yang timbul yang diakibatkan dari makanan daging merah ini. Dan dagingnya juga nanti langsung diguyur dengan air dingin sebentar aja. Kini saatnya untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan. Nah, ini resepnya dari resep Sima, khusus semua masakan, entah itu daging ataupun ayam, semuanya bumbunya ditumis. Buat apa? Supaya rasanya nanti akan terasa beda, lebih nikmat, tidak bau bumbu mentah. Jika bumbunya sudah terasa bau harum, masukkan daging. Dan nggak nunggu lama-lama, semua bumbu-bumbunya kita masukkan, termasuk kecap, bumbu kaldu, ataupun bubuk jamur. Buat teman-teman yang mau menambahkan vitsin pun silahkan. Dan semuanya diaduk-aduk merata supaya nanti bumbunya merata juga, nggak belang pentong. Dan ini nggak lama, silahkan tambahkan air hangat sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, paling banyak 100 ml, karena dari dagingnya sendiri sudah mengeluarkan air. Tambahkan juga garam sedikit aja dan gula pasir, ini untuk membuat rasanya nanti gurih manis. Nah, ini triknya supaya empuk dagingnya. Masaknya ditutup cuma sekitar 30 menit dengan api yang kecil. Biarkan masak dengan kuah yang mendidih. Kita tunggu sampai 30 menit. Dan kita coba buka seperti apa nih, sudah mulai menyusut ya. Kemudian kita matikan api, tetap dalam keadaan ditutup. Kita tunggu sampai 45 menit sampai 1 jam. Kemudian kita nyalakan apinya lagi dengan kondisi api sedang, jangan besar-besar. Kita masak dalam keadaan ditutup juga. Kita biarkan mendidih di dalam wajan ya, dalam keadaan ditutup, dan kita tunggu sampai kuahnya itu nyemek-nyemek, atau nyemek-nyemek itu tinggal sedikit. Nah, seperti ini. Kalau sudah, apinya kecilin sambil kita buang semuanya bumbu-bumbu daunnya, karena ini sudah kita tidak pakai lagi. Baru kita masukkan tomat cherry-nya semuanya dalam keadaan utuh, nggak lama juga, cuma berapa detik. Dan kemudian kita masukkan tomat hijaunya, nggak lama juga, supaya warna hijaunya, warna merahnya tetap bagus, tetap segar. Dibolak-balik aja seberapa detik. Kemudian menyusul cabai merah dan hijau besarnya yang sudah diiris besar-besar, kita masukkan, diaduk-aduk, nggak lama juga, untuk menjaga warnanya tetap hijau. Kemudian apinya dimatikan dan disusul dengan dimasukkannya daun bawang. Dibolak-balik, ini matinya ya, apinya sudah mati ya. Nah, saking semangatnya sampai belepotan ngomongnya. Sambil dicicipin, coba, aduh rasanya enak banget. Pedesnya pas, pedes di lidah sama pedes di tenggorokan, karena perpaduan dari cabai rawit dan ladanya. Lihat warnanya saja sudah bikin kita lapar, karena ada merah, ada hijau, dan masih bagus warnanya, nggak terlalu mateng. Siapa lagi nih yang mau nolak nih kalau dikasih makan siang dengan krengsengan daging kambing yang empuk banget. Sekarang siap kita hidangkan untuk makan siang. Nah, mungkin kalau ada yang sedikit belepotan di pinggir-pinggir piringnya, kita bersihkan supaya rapih. Jadi menyajikannya itu rapih ya, bersih. Itu juga akan menambah selera makan itu akan bertambah. Boleh dihias dengan daun selada yang hijau segar, ditambah dengan bawang goreng. Waduh, mantap pokoknya. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan hitamkan tanda loncengnya supaya update terus dengan resep Sima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.